Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya tentang bab muharamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mawar halaman 80 halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang diharamkan bagi orang haid dan nifas itu ada 11. Pengkodoknya. Untuk sholat yang ditinggalkan ketika di tengah haid dan nifas itu malah hukumnya haram. Tetapi untuk masalah awal dan akhir dari haid atau nifas itu ada pembahasan tentang qadha atau adanya sholat yang biasa disebut dalam kitab dengan nama ja'al mane dan zalal mane. Misalkan ketika haid atau nifas itu terjadi ketika waktu sholat zuhur, mulai sholat zuhur misalkan jam 12 WIB, lalu jam setengah 1, 12.30 dia mengalami haid, mengeluarkan darah. Ketika darahnya berhenti atau haidnya berhenti, dia diwajibkan mengqadha zuhurnya. Alasannya pertama, dia belum sholat. Yang kedua, jarak antara masuknya waktu sholat dengan datangnya mane waktunya cukup untuk melakukan sholat sampai selesai. Cukup untuk melakukan sholat. Dan bersucinya untuk orang yang daimul hadas. Misalkan ada orang yang selalu kentut atau yang sedang istihadhah atau yang selalu kencingnya itu tidak bisa tuntas, ngerembes terus, nggak bisa berhenti sampai akhir waktu sholat akan terus seperti itu, hadasnya nggak berhenti-berhenti. Maka bagi dia ketika mengalami haid di jam 1 misalkan, padahal masuknya waktu sholat jam 12, jam 13 dia mengalami haid, maka besok ketika haidnya berhenti, dia diwajibkan mengqadha zuhur. Karena yang pertama belum sholat zuhur, yang kedua jarak antara masuknya waktu sholat dengan haid atau manik tersebut cukup untuk melakukan bersuci dan sholat. Jadi intinya bagi wanita haid dan nifas haram sholat dan haram mengqadha sholatnya yang di tengah-tengah ketika mengalami haid dan nifas. Tetapi kalau awal mengalami haid dan berhentinya mengalami haid, atau awal mengalami nifas atau berhentinya mengalami nifas, itu ada pembahasannya. Ada bab tersendiri namanya ja'al mane dan zalal mane, yang insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Lebih jelasnya seperti itu nanti kita bahas di lain waktu. Yang kedua, wanita haid nifas diharamkan tawaf.
karena tawaf harus suci dari haid. Lalu sekarang ada permasalahan, ada wanita yang ketika ihram, mulai ihram haji, dia mengalami haid. Maka dia tetap diperbolehkan ihram. Dia ihram di mikot tetap boleh karena tidak diwajibkan keadaannya suci. Setelah itu selama 1 hari darahnya berhenti. Berarti dihukumi haid karena sudah ada 24 jam atau 1 hari. Karena kondisinya suci, lalu dia melakukan ibadah tawaf. Dia melakukan tawaf ifadhah, misalkan begitu. Atau tawaf rukun. Lalu besoknya uh, mungkin tanggal 10, 11 dan seterusnya sampai hajinya selesai. Ketika dia pulang ke Indonesia misalkan tanggal 16 atau tanggal 17, anggaplah seperti itu. Tanggal 8 dia ikhram, mulai niat. Tanggal 17 dia pulang sampai di Indonesia. Tanggal 8 kondisinya dia baru haid 1 hari sampai tanggal 9. Lalu tanggal 9, 10, 11 sampai 15 suci. Tanggal 16 masih suci, tanggal 17 dia berangkat ke Indonesia, pulang. Sampai di Indonesia, dia mengalami haid lagi atau keluar darah lagi. Kalau kita hitung dari tanggal 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baru berselang 9 hari sudah mengalami haid atau keluar darah lagi. Karena masih dalam lingkup 15 hari, maka dia masih dihukumi haid. Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan hajinya? Sah atau tidak? Karena ada kewajiban tawaf itu dalam keadaan suci dari haid. Maka hukumnya, jika mengikuti hukum qaul kuat, yaitu sahih, maka hajinya tidak, karena kok di tengah dua darah haid yang masih di lingkup 15 hari, ikut dihukumi haid. Tetapi ada qaul yang kedua, qaul lakti, menghukumi bahwa hajinya sah. Ibadah haji yang dilakukan hukumnya sah. Dia melakukan keadaan suci. Alasan ulama mengikuti qaul yang kedua ini karena madarat, masyaqqat bagi orang Indonesia untuk mengulang lagi hajinya jika haji tersebut dihukumi tidak sah atau mengikuti qaul yang pertama. Maka sebagian ulama lebih memilih dalam hal ini, khusus dalam hal ini, mereka mengikuti qaul yang kedua atau qaul lakti, sehingga menghukumi haji yang tawafnya dalam keadaan suci di tengah dua darah haid yang masih dalam lingkup 15 hari dihukumi sah.
Berbeda halnya dengan keadaan yang seperti ini. Ada wanita keluar darah 3 hari, nakok 2 hari, berhenti 2 hari, kemudian keluar darah lagi 1 hari. 3, 2, 1 jumlahnya adalah 6 hari. 3 hari nakok, karena nakok dia wajib mandi. 2 hari karena kondisinya sedang nakok suci, dia wajib ibadah. 1 hari keluar darah, dia tarobus lagi, berhenti nakok, mandi lagi. Ibadah yang dilakukan di dua, hukumnya sholatnya tidak sah. Jika dia puasa, puasanya tidak sah. Jika dia bersetubuh, bersetubuhnya tidak berdosa. Karena zahirnya dia kondisinya sedang suci, tidak keluar darah, maka bersetubuhnya tidak berdosa. Tetapi sholat dan puasanya tidak sah. Sholatnya walau tidak sah, tidak wajib diulang. Puasanya tidak sah, wajib diulang. Ulama lebih memilih qaul yang pertama dalam hal ini karena mengqadha 2 hari ini tidak masyaqqat. Berbeda dengan halnya 2 hari ini ada wanita yang seperti ini, tetapi dalam kondisi sedang ibadah haji. Ketika dua ini, maka ini dia tawaf, pulang ke Indonesia, keluar darah lagi 6 hari, maka tawafnya ini dihukumi sah karena untuk mengulang tawaf pergi ke Makkah lagi itu butuh biaya yang panjang dan butuh berbagai macam hal yang berkaitan dengan itu, kendaraannya, perizinannya, dan berbagai macam hal yang berkaitan itu membuat masyaqqat bagi pelakunya. Maka ulama lebih memilih qaul yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada lanjut lagi? Insya Allah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyentuh Al-Quran. Diharamkan menyentuh Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran dalam hal ini bukan hanya Al-Quran yang berupa mushaf yang jumlahnya ada 30 juz itu, bukan hanya itu saja. Tetapi semua tulisan yang niat menulisnya itu untuk dirasah, untuk dibaca, tulisan Al-Quran yang ketiga ditulis untuk dirasah atau untuk bacaan, untuk dibaca, maka disentuhnya hukumnya haram. Dalam kitab head ini, tebalnya sekian, tetapi ayat Al-Quran di dalamnya hanya satu. Maka menyentuh pas, tepat pada tulisannya itu hukumnya haram. Karena tulisan Al-Quran ini tujuannya ditulis agar dibaca. Tujuan menulisnya adalah untuk dibaca. Maka disentuh hukumnya haram. Kalau tujuan menulisnya bukan untuk dibaca, semisal kaligrafi, hiasan dinding, maka menyentuh tulisannya tidak dihukumi haram.
karena bukan untuk dirasah tapi untuk hiasan. Begitu juga poin selanjutnya diharamkan membawa Al-Quran. Yang dimaksud membawa itu adalah mengangkat. Seperti ini, anggap ini Al-Quran misalkan, kemudian saya membawa kotak, saya tidak menyentuh Al-Qurannya, tapi saya menyentuh kotaknya, yang di atas kotak itu ada Al-Qurannya. Maka hukumnya saya membawa Al-Quran. Tidak disentuh, tapi dibawa, terangkat, diangkat, terbawa atau dibawa, maka hukumnya haram. Kalau seperti ini, misalkan ini Al-Quran, dosanya menjadi dua. Ada dua poin dosanya. Yang pertama karena disentuh dan terangkat atau dibawa, maka dosanya dua. Karena dibawa, diangkat ini, dan karena disentuh, ini tangannya menyentuh, maka dosanya jadi dua. Kalau ini adalah mushaf atau Al-Quran yang 30 juz itu. Tetapi kalau ini buku seperti ini, kitab head seperti ini, yang di dalamnya hanya ada satu ayat saja, membawa buku ini atau kitab ini hukumnya tidak haram. Karena tulisan yang selain Al-Quran itu lebih banyak. Atau seperti tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan tafsir yang lain, itu dibawa seperti ini tidak haram. Karena tulisan yang selain Al-Quran itu lebih banyak daripada tulisan Al-Qurannya. Akan tetapi, baik buku head ini atau buku-buku tafsir, misalkan tafsir Jalalain, ketika disentuh pas tepat pada tulisan Al-Qur'annya, pas disentuh pas tepat pada tulisan Al-Qur'annya, hukumnya haram. Karena namanya menyentuh langsung haram. Tapi yang disentuh bukan Al-Qur'annya tidak haram. Bukan tulisan Al-Qur'annya tidak haram. Itu kalau semisal buku head ini atau semisal tafsir menyentuh pas tulisannya haram, kalau tidak pas tulisan Al-Qur'annya tidak haram. Pas tulisan Al-Qur'annya haram, kalau pas tidak tulisan Al-Qur'annya hukumnya tidak haram. Tetapi kalau Al-Qur'an yang 30 juz, yang semua dalamnya adalah tulisan Al-Qur'an, membawanya begini haram. Menyentuh jilitannya atau covernya yang gandeng dengan tulisan Al-Qur'annya itu hukumnya haram. Karena itu satu rangkaian, satu nama, yaitu Al-Qur'an, itu tulisan Al-Qur'an, itu kitab Al-Qur'an. Itu satu bagian yang tak terpisahkan. Baik itu covernya atau pinggir-pinggirannya Al-Quran yang kosong tidak ada tulisannya, itu disentuh pun juga haram. Kalau itu adalah mushaf Al-Quran yang 30 juz itu. Misalkan papan tulis ini, di sini tertulis ayat Al-Quran, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka menyentuh tulisannya haram. Lalu menyentuh yang bukan tulisannya, yang kosong, haram apa tidak? Tidak. Tafsirnya adalah, atau perinciannya adalah,
jika papan tulis ini bisa diangkat, seperti papan tulis ini bisa diangkat, bisa dipindah-pindah, maka menyentuh pinggirnya yang tidak ada tulisannya pun juga ikut haram. Karena alasan di kitab diterangkan karena hukumnya sama dengan warokoh, sama dengan kertas. Ada kertas satu lembar, di situ tertulis ayat Al-Quran, yang tujuan menulisnya adalah litdirosah, untuk dibaca. Kemudian dia pegang pinggirnya, maka hukumnya haram. Karena ini bisa diangkat, bisa dipindah. Tetapi kalau tidak bisa diangkat, misalkan ini papan tulis mati, tertempel, terpaku di tembok, nggak bisa dipindah-pindah. Ada di tengah tulisan ayat Al-Quran, di tengah papan tulis itu, yang dipegang pinggirnya, maka tidak haram. Bisa dibedakan? Oh, tolong diulangi Ustadz, pripun? Yang papan tadi. Kalau papan tulisnya itu mati, seperti papan tulis yang sudah dipaku mati di tembok, atau Oh, mungkin tembok yang dicat hitam, kemudian ditulisi di tengahnya ayat Al-Quran yang niat menulisnya adalah litirosah, maka menyentuh pas tulisannya haram, tetapi disentuh pinggirnya yang tidak tepat pada tulisannya tidak haram. Karena papan tulis itu tidak bisa dipindah, tidak bisa diangkat. Tetapi kalau papan tulisnya seperti ini bisa dipindah, bisa diangkat, itu sama seperti warokoh, sama seperti kertas. Yang jika ada kertas satu lembar, kemudian ditulisi di tengahnya ayat Al-Quran, maka membawanya, walaupun di pinggirnya, hukumnya juga haram. Karena termasuk membawa Al-Quran. Membawa ayat Al-Quran, itu diharamkan. Karena bisa terbawa, bisa diangkat. Berbeda dengan papan tulis yang ditempel mati, maka menyentuh pinggirnya tidak haram. Satu, karena dia tidak menyentuh pas tulisannya. Yang kedua, dia tidak membawa. Beda dengan ini, ada tulisan Al-Quran, maka haram. Karena itu bisa diangkat, bisa dipindah. Sama dengan itu Al-Quran yang 30 juz, disentuh pinggirnya walaupun tidak ada tulisannya, hukumnya tetap haram. Itu kalau di papan tulis itu tulisannya hanya tulisan Al-Quran itu toh. Semisal sebesar tulisan papan tulis ini, di atas ada tulisan 2 ayat Al-Quran. Kemudian di bawahnya ada tulisan macam-macam. Ada artinya, ada tafsirnya, atau ada tulisan pelajaran yang lain. Maka menyentuh tulisan itu yang tidak tepat pada tulisan Al-Qur'annya, tidak tepat pada tulisan Al-Qur'annya, hukumnya tidak haram. Karena ini disamakan dengan tafsir tadi. Menyentuh pinggirnya yang tidak tepat pas tulisannya, tidak haram. Walaupun ini bisa diangkat, tidak haram. Karena disamakan dengan tafsir. Kalau papan tulis yang bisa diangkat, dan di situ hanya tertulis ayat Al-Quran, maka menyentuh pinggirnya yang tidak ada tulisan Al-Qurannya juga ikut haram. Bisa difaham? insya Allah. Ada yang ditanyakan? Misalkan perempuan niatnya untuk jaga hafalan, berarti solusinya pakai tafsir nggak Ustadz? Untuk megangnya, Nggih. nggih. Untuk megangnya pakai tafsir. Kalau atau dia bawa teman yang megangin Al-Quran, dia yang hafalin.
Jadi mengucapkan ayat Al-Quran untuk menjaga hafalan, itu banyak ulama yang membolehkan. Walau itu hukumnya khilaf, tapi banyak ulama yang membolehkan. Bahkan dalam mazhab Imam Malik itu diperbolehkan secara mutlak. Karena masyarakat itu kalau tidak diperbolehkan, madaratnya lebih tinggi. Karena ketika hafalan itu menjadi hilang, madaratnya itu lebih tinggi. Iya. Maka diperbolehkan untuk mengulang-ulang hafalan yang sudah dihafal. Tidak boleh menambah hafalan, tapi boleh mengulang-ulang hafalan yang sudah ia hafal. Dengan bahasa lain, untuk menjaga hafalan itu boleh. Selanjutnya adalah diam dalam masjid. Diam dalam masjid, yang dimaksud diam itu adalah bukan hanya diam tidak bergerak, tetapi di dalam masjid tidak keluar-keluar. Yang dia masuk ke dalam masjid itu lebih dari qadrit tumakninah, lebih dari sekedar tumakninah. Dia masuk masjid, misalkan dia nyapu beberapa kali sapuan, lalu dia keluar, itu hukumnya sudah diam, walaupun di dalam dia tidak diam. Dia bergerak, menggerakkan sapunya, hukumnya dia dihukumi diam, karena tidak segera keluar. Kalaupun segera keluar, di dalamnya tadi berapa lama? Ada biqadri tumakninah atau lebih? Kalau lebih dari qadri tumakninah, maka dihukumi diam juga. Berbeda dengan poin selanjutnya adalah lewat masjid itu ada perincian, ada qaidnya. Jika khawatir netesnya darah, maka haram. Kalau tidak khawatir, tidak haram. Jadi kalau hanya sekedar lewat, itu haram tidaknya tergantung dari hatinya. Dia masuk untuk lewat dalam masjid itu, lewat namanya lewat, itu masuk satu pintu, masuk masjid, kemudian keluar ke pintu yang lain, itu lewat. Lewat pintu A, kemudian terus dia berjalan masuk, lalu keluar pintu B, itu namanya lewat. Kalau masuk pintu A, dia masuk ke dalam masjid beberapa saat, kemudian keluar lagi di pintu A, itu namanya tidak lewat. Dihukumi tetap diam, karena dia tidak lewat, memang masuk, kemudian beberapa saat di dalam, baru keluar lagi di pintu yang sama, yang tidak lewat, dihukumi diam. Maka hukumnya haram jika di dalamnya tadi, dia sampai biqadri tumakninah. Ada sebagian yang memperdebatkan masalah ini, bahwa diam dalam masjid tidak masalah. Misalkan untuk mendengarkan kajian, untuk tolabul ilmi, maka hukum yang kuat adalah hukumnya tetap haram. Karena di dalam masjid, membawa najis itu sudah haram. Nggak sampai meneteskan. Membawa, diam dalam masjid, kemudian dia membawa najis, itu haram. Dia tidak sampai menajisi masjid, tetapi membawa najis di dalam masjid itu satu keharaman. Misalkan ada orang mau kencing, tetapi karena itu masjidnya besar dan sedang ada pengajian, misalkan ini laki-laki, ada kajian, dia berada di tengah masjid, yang mau
mundur ke belakang mau ke kamar mandi itu jauh, khawatir nanti menetes kemana-mana, lalu dia diam di situ sambil bawa botol mungkin atau tas plastik, ya kencing di situ. Tidak ada yang netes satu tetes pun ke masjid itu. Botol itu ya tutup rapat, itu hukumnya tetap haram karena di masjid membawa najis. Sama halnya itu dikiaskan dengan wanita haid yang diam di dalam masjid walaupun mendengarkan taklim, ada pengajian, itu hukumnya tetap haram. Karena kajian, taklim, dan semacamnya bisa dilakukan di luar masjid atau di tempat yang lain. Tidak harus berada di dalam masjid. Tidak ada keharusan harus berada di dalam masjid. Talabil ilmi atau kajian tadi. Karena itu ulama lebih condong, lebih sepakat menghukumi haram daripada yang tidak haram. Walaupun ada sedikit kiai atau ustadz yang menghukumi tidak haram. Tapi ulama yang lebih masyhur, lebih kompak menghukumi itu haram. Karena kajian atau taklim tadi bisa dilakukan di luar atau di tempat lain.